Wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Waste Management System yang bertema Eco Paving Block dan budidaya maggot. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ardita Nida Savana, dengan NPM 2115011010, dan rekan saya, Muhammad Raihan Aulia, dengan NPM 2115011016. Selanjutnya ada Muhammad Ilham dengan NPM 2115011087, dan yang terakhir Ismi Akila Ramadan dengan NPM 2155011012. Selanjutnya, Sungai Mekong Delta merupakan sebuah wilayah di barat daya Vietnam, di mana Sungai Mekong mengalir dan memasuki laut melalui jaringan distribusi. Berikut pada gambar yang telah ditampilkan, garis putus titik-titik merah tersebut merupakan Sungai Mekong Delta yang terletak di antara Vietnam dan Kamboja. Wilayah Mekong Delta mencakup sebagian besar dari wilayah barat daya Vietnam dengan luas wilayah kurang lebih 41 kilometer persegi dengan total penduduk sebanyak 17.000 jiwa pada tahun 2022 dengan kepadatan penduduk sebesar 430 jiwa per kilometer persegi. Referensinya Nur dan Rahman tahun 2015. Apa masalah yang terjadi pada Sungai Mekong Delta, yaitu pengolahan sampah merupakan masalah serius di Mekong Delta. Masyarakat Mekong Delta masih mengolah sampah dengan cara dibakar, ditimbun, bahkan dibuang secara sembarangan ke aliran sungai. Hal itu dapat menyebabkan beberapa masalah seperti banjir dan masalah kesehatan lainnya. Next. Solusi sebelumnya, pada cuaca sedang memanas, aroma sampah akan lebih pekat di udara, dan saat musim penghujan, air hujan akan bercampur dengan sampah yang ada. Lalu, air yang terkontaminasi tersebut akan menyerap ke dalam tanah. Tentunya, pemerintah juga berupaya dalam menangani sampah yang sudah dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pada tahun 2013 perusahaan swasta ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat tempat pembuangan terpadu yang mengubah 300 ton sampah tiap harinya menjadi pupuk organik. Namun, 6 bulan kemudian tempatnya sudah ditutup dikarenakan ketidaksepakatan mengenai biaya dan kualitas pembuatan pupuk organik tersebut. Pada tahun 2016, perusahaan swasta tersebut muncul kembali. Namun, kali ini mereka melakukan pendekatan dengan cara membakar sampah secara massal. Beberapa kemudian, tempatnya ditutup karena investor yang kerap merugi. Dan yang terakhir, pada tahun 2024, pada masa kini, pemerintah setempat menggunakan landfill waste untuk mengelola sampah. Namun, hal ini tidak efektif dikarenakan jumlah sampah yang tidak sebesar kapasitas yang ditampung. Diprediksi landfill tersebut akan penuh pada tahun 2026. Referensinya Fikri dan Irmawati tahun 2023 dan Siswati dan Dasruri pada tahun 2023. Berikut merupakan berita tentang masalah pada Sungai Mekong Delta, yaitu pada Sungai Mekong Delta berjuang melawan masalah sampah yang besar. Banyak penduduk Mekong Delta menderita bau tidak sedap, polusi air, dan iritasi terkait lainnya karena wilayah tersebut tidak memiliki pilihan dalam pengolahan limbah dan sebagian besar bergantung pada sejumlah kecil tempat pada pembuangan sampah. Ini bersumber
pada The Investor pada tanggal 13 September tahun 2023. Dari hal tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama ada pencemaran air dan ekosistem. Pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik dan memadai, sehingga limbah tersebut banyak dibuang ke area sungai, sehingga meningkatkan tingkat pencemaran air, termasuk merusak ekosistem hingga populasi ikan. Yang kedua, degradasi lahan pertanian. Bahan-bahan kimia yang terakumulasi pada lahan pertanian akibat pestisida hingga air sungai yang tercemar dapat mengurangi kesuburan sehingga mengurangi produktivitas tanaman. Yang ketiga, ada kesehatan masyarakat yang terganggu. Sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Air sungai tersebut tercemar dan masih digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mandi, hingga minum. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya beberapa resiko kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat, ada ancaman terhadap sumber daya air bersih. Limbah yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan pencemaran air sungai air sungai menyebabkan wilayah Mekong Delta mengalami krisis air. Pengolahan air juga semakin sulit dilakukan jika populasi semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam penyediaan air bersih. Dan yang terakhir, kerusakan terumbu karang dan pesisir. Limbah yang dibuang ke aliran sungai secara terus-menerus akan sampai ke laut dan menyebabkan pencemaran di area pesisir hingga dapat mengancam ekosistem terumbu karang. Sumbernya Fikri dan Irmawati tahun 2023 dan Siswati dan Dasruri pada tahun 2023. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ardita. Saya akan lanjutkan. Jadi untuk bagian selanjutnya ada stakeholders atau pemangku kepentingan. Di sini kami melompokkan stakeholders menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada masyarakat lokal, pemerintah, perusahaan, dan juga LSM. Dan setelah kami kelompokkan 4 kelompok ini, kami bagi lagi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan, kendala, keuntungan dan kerugian, dukungan dan penolakan, peluang dan kerugian, lalu prioritas, pengaruh, dan wewenang dari kelompok-kelompok tersebut. Referensi yang kami dapat ada dari Indrayani dan Prabuwati tahun 2023, Rashid tahun 2017, dan Hung dan Delgado tahun 2016. Dan untuk detail stakeholdersnya dapat Anda lihat pada layar. Selanjutnya, kelompok kami telah memikirkan beberapa solusi. Yang pertama ada Eco Paving Block dan Magot yang bersumber dari Ade Maulidin tahun 2019 dan Dinkes Klaten tahun 2022. Selanjutnya kami juga mengusulkan tentang TPST, yaitu dari Yusuf Laksono tahun 2023. Dan yang terakhir kami mengusulkan tentang WestNet yang berdasarkan Anzali Wetland tahun 2019. Untuk mengetahui hasil yang terbaik, kami melakukan decision matrix analysis dengan faktor sebagai berikut. Yang pertama ada sustainability, yang terdiri dari economic, ecological, dan kultural. Lalu structurally stable, yang terdiri dari vertical loads, wind loads, dan flooding. Dan secara estetika, lalu juga secara fungsional yang termasuk kenyamanan dan activity spaces-nya. Bisa dilihat untuk detailnya pada layar. Setelah itu, kami memberikan bobot terhadap tiap faktor, dan untuk faktor yang terbesar seperti Anda lihat ada ekonomi dan ekologikal, dan untuk overall atau secara keseluruhan Ecobrik dan Magot itu yang nilai akhirnya paling besar. Best solution menjadi Eco Paving Block dan Magot dipilih sebagai solusi terbaik dengan menimbang beberapa faktor seperti dari segi struktur,
sustainability, estetika, dan fungsi fungsionalnya. Sumbernya dari Aziz Pusantakara tahun 2019 serta Biomark tahun 2022. Untuk pembuatan buffing block sendiri, dari limbah plastik dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi limbah serta meningkatkan efisiensi energi dalam konstruksi, khususnya di daerah Mekong Delta. Untuk langkah-langkahnya ada sampah dipilah, sampah dicuci, lalu digiling, lalu dicampur dengan bahan lain, dicetak, dikeringkan, lalu diuji. Untuk tata caranya, pertama kita persiapkan bahan yang terdiri dari sampah plastik, bahan pengikat, peralatan, lalu kita pilah sampah plastik yang ada, dan kita pilah sampah yang bersih dari kotoran, lalu kita pecah plastiknya menggunakan mesin pecah plastik untuk menghasilkan serpihan plastik. Lalu kita menyiapkan campuran yang terdiri dari proporsinya 6 plastik, 3 pasir, dan 1 oli. Untuk gambarnya sendiri bereferensi dari Al-Fathidar tahun 2021 serta referensinya dari Aziz Husni tahun 2024. Untuk selanjutnya ada mencetak paving block. Yang keenam, mengeringkan, bisa dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari langsung. Lalu terakhir kita melakukan uji kekuatan untuk memastikan paving block yang kita buat itu sesuai dengan standar yang berlaku atau yang ada. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Ya.
Jadi sebelumnya ada Ilham, untuk saat ini kita akan membahas tentang gambar apa yang telah dibuat oleh kelompok kami. Dapat dilihat pada layar berikut, merupakan gambar dari mesin cetak paving block yang akan kami gunakan sebagai rencana solusi ini. Untuk dapat dilihat dimensi yang digunakan untuk tingginya sebesar 1,4 meter dan juga untuk lebarnya 30 cm. Next. Untuk baterainya dapat bisa ada barcode QR ataupun dapat ditunjukkan. Tolong buka. Untuk gambar 3D-nya dapat dilihat pada layar, tampak kanan, tampak depan, maupun kaki. Kami mengambil dari Lab 3D Warehouse sebagai patokan atau contoh di mesin yang akan kami gunakan. Next. Untuk selanjutnya dapat kita lihat, ini gambar dari rencana kotak magot dibuat atau desain. Untuk kotak magotnya kami desain dengan ukuran 85 dikali 40 85 dikali 45 cm. Untuk gambar dirinya mungkin bisa ditampilkan. Berasal dari 3D Warehouse. Dapat dilihat pada layar bahwa rencana yang akan kami buat adalah dengan 8 kotak maggot yang didukung dengan bambu sebagai pilar-pilarnya. Next. Kemudian ditampilkan yaitu rencana pelaksanaan kami. Untuk rencananya kami melaksanakan solusi ini, latihan ini selama kurang lebih 6 bulan yang dimulai dari survei dan analisis data diakhiri dengan monitoring dan juga evaluasi akhir. Next. Untuk rencananya mungkin kurang lebih sama dengan bar chart perencanaan. Next. Kemudian yang terakhir yaitu rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan ini. Yang pertama yaitu tukang kayu sebanyak 2. Kemudian untuk bahan, untuk posisi solusi ini kami ada maggot dan juga mesin paving block. Maka dari itu untuk bahan-bahannya yang pertama ada maggot, kemudian kayu 85 dikali 25, 85 dikali 45, bambu, paku, mesin paving block sebagai mesin utama. Kemudian untuk bahan pembuatan paving blocknya itu sendiri, seperti yang tadi disampaikan, kita menggunakan rumus 6, dan di gambar 1, yaitu 6 untuk plastik, 3 untuk pasir, dan 1 untuk oli. Dengan jumlah total yaitu 31.800. Next. Selanjutnya saya akan Baik, terima kasih Ismi atas pemaparannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.